Bansos terbaru bulan Desember. Bantuan program atensi setiap bulan 200.000 untuk anak yang bersekolah, sedangkan yang belum bersekolah 300.000. Untuk kriteria tertentu dan bantuan terbaru bagi yang menganggur karena pemutusan kerja. Pada tahun 2021 yang tinggal menghitung hari, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial, baik bantuan sosial secara tunai maupun non-tunai, sebagai upaya menuntaskan penyaluran bantuan sosial yang telah dianggarkan untuk tahun 2021. Kementerian Sosial menyalurkan setidaknya 3 jenis bantuan sosial, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). BPNT yang disalurkan mulai Januari hingga Desember tahun ini menjangkau sekitar 18,8 juta penerima dengan nilai Rp200.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat. Sedangkan BST sebesar Rp300.000 per penerima menjangkau sekitar 10 juta penerima manfaat. Dan PKH maksimal mendapatkan Rp3 juta per 3 bulan untuk keluarga penerima manfaat menjangkau sekitar 10 juta penerima manfaat. Topik berita kita kali ini adalah bantuan atensi untuk anak sebelum masuk usia sekolah dan anak SD melalui program atensi Kementerian Sosial per anak. Mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200.000, sedangkan yang belum sekolah mendapatkan Rp300.000, dan program ini akan berlangsung pada bulan Desember ini dan rencananya akan dilanjutkan tahun 2022. Dan ada kabar yang menarik, bagi yang nganggur akan ada bansosnya juga. Kedua bansos baru ini akan kita bahas bagaimana syarat penerima bantuan dan apa saja kriterianya. Bagi yang baru berkunjung, kiranya meluangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu terhubung dengan berita terbaru, mendidik, dan aktual dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, bantuan baru yang disalurkan Kementerian Sosial pada bulan Desember ini dan dilanjutkan di tahun 2022 berupa bantuan tunai per anak per kepala. Mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200.000, sedangkan yang belum bersekolah Rp300.000. Kriteria penerimanya akan dijelaskan lebih lanjut, dan bantuan yang terbaru adalah bagi yang menganggur karena kehilangan pekerjaan. Pemerintah merencanakan akan memberikan bantuan yang akan dimulai bulan Februari. Berikut kriteria penerima dan kita mulai pada bantuan pertama, yakni bantuan tunai per anak per kepala. Bagi mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200.000, sedangkan yang belum bersekolah Rp300.000. Kementerian Sosial melalui program atensi anak adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan atau residensial melalui dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Dirjen Rehabilitasi Sosial Hari Hikmat menjelaskan, untuk menyalurkan bantuan atensi anak, Kementerian Sosial saat ini telah melakukan pendataan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi terkait data anak yatim yang kehilangan orang tuanya karena pandemi COVID-19. Hari mengatakan akan memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan utamanya dalam keluarga.
Yang menarik, per anak, per kepala mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200.000, sedangkan yang belum bersekolah Rp300.000. Kementerian Sosial memberikan bantuan ini kepada anak yatim. Anak yatim mengalami kondisi sulit dari sisi pengasuhan, ada risiko anak tidak ada yang mengasuh sama sekali, atau ada anak sulung yang jadi pengasuh, atau ada anggota keluarga besar yang mengasuh. Karenanya, inti sistem dari program yang dibangun adalah pengasuhan, terutama keluarga dan keluarga pengganti sebagai alternatif maupun pengasuhan. Kementerian Sosial mengusulkan alokasi anggaran bantuan sosial bagi seluruh anak yatim di seluruh Indonesia yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan program itu diusulkan untuk diterapkan pada tahun 2022. Menurut Risma, bantuan sosial itu tak hanya diberikan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, tetapi seluruh anak yatim dari keluarga tidak mampu. Sekarang ini kami mengusulkan 2022 untuk anak yatim seluruhnya. Tapi saya tidak tahu disetujui atau tidak. Seluruhnya bukan hanya korban COVID-19. Syok karena tidak boleh lihat orang tuanya yang sakit, kan tidak boleh didampingi, ujarnya. Menurut Risma, pukulan mental yang dialami anak yatim korban COVID-19 cukup berat karena selama orang tuanya sakit mereka tidak dapat mendampingi. Beda dengan sakit biasa, kan bisa ketemu. Kalau ini kan tidak bisa ketemu mereka, jadi mereka syok sekali, ujarnya. Meski demikian, Risma mengaku tidak hafal berapa jumlah anak yatim korban COVID-19 yang mendapatkan bantuan sosial. Risma juga tidak menyebutkan berapa jumlah keseluruhan anak yatim yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2022. Warga penerima bantuan sosial bertambah. Pandemi COVID-19 diyakini menambah jumlah warga miskin di Indonesia, bertambah cukup banyak. Risma membenarkan terjadi penambahan jumlah warga tidak mampu di Indonesia yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Namun Risma mengaku tidak hafal jumlahnya. Tapi jumlahnya tidak hafal karena se-Indonesia. Nanti kalau keliru aku jadi salah, dikira saya sembunyikan, ujarnya. Risma kembali menegaskan jumlah warga penerima bantuan sosial bertambah, khususnya penambahan dari daerah. Selanjutnya, bantuan kedua untuk pekerja yang telah mengalami pemutusan kerja juga akan mendapatkan bantuan sosial. Dilansir dari web Kementerian PMK, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menerangkan, pemerintah akan menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan JKP pada tahun 2022 mendatang. Untuk tahun 2022, mulai bulan Februari 2022, pemerintah akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan bagi peserta jaminan sosial, ujar Agus saat menjadi narasumber dalam talk show HUT Harian Surya pada hari Kamis 11 November 2021. Mungkin akan sejak bulan Februari tahun 2002 pemerintah akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang baru, Pak. Ya, bagi peserta jaminan sosial dengan memanfaatkan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan mengikuti pelatihan kerja. Jadi selain yang reguler itu, kan ada program sembako untuk 18,8 juta KPM, dana PKH untuk 10 juta KPM.
Kemudian program non reguler lain terjadi bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM, bantuan langsung tunai untuk 8 juta KPM dan sebagainya. Maka pada tahun 2022 mulai Februari akan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu Pak, semoga ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan dan memulai kehidupan baru untuk pada posisi pemulihan ekonomi, sehingga perputaran ekonomi, rumah tangga dan sebagainya bisa jalan. Karena akar masalah kita ada di situ Pak. Terima kasih Pak. Deputi Agus menerangkan program tambahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan itu akan sangat membantu mengurangi beban penduduk usia produktif yang kehilangan pekerjaan, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Itu nantinya akan memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, sebutnya. Agus pun menyatakan program jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di samping program bantuan sosial yakni program sembako, program PKH, BST, dan BLT. Semoga ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan baru pada masa pandemi, sehingga perputaran ekonomi bisa kembali berjalan, pungkasnya. Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP. Hal itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat yang dapat diterima oleh peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal itu dengan syarat terdaftar sebagai peserta selama 24 bulan. Dengan masa iuran atau jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama 3 bulan. Regulasi itu juga mengatur syarat peserta JKP harus terdaftar sebagai peserta seluruh program BP Jamsostek, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Hari Tua JHT, Jaminan Kematian JKN, dan Jaminan Pensiun JP, serta terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Sobat PKH Reportase, demikian topik kita kali ini mengenai 2 bantuan pemerintah terbaru yang disalurkan bulan Desember dan akan dilanjutkan di tahun 2022, dan bansos bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share, tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.